Hai semua, apa kabarnya? Semoga semua kita selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan paparkan hasil observasi atas seluruh dokumentasi foto Tempo dulu tentang Pelabuhan Tanjung Priok di Batavia. Mengapa? Karena setelah sebelumnya kita membahas tentang fasilitas pengisian batubara di Pelabuhan Teluk Bayur Padang yang begitu hebat, maka tentunya kita ingin tahu seberapa mumpuni sih fasilitas pengisian batubara di Pelabuhan Tanjung Priok Batavia yang notabene adalah kota terpenting di Hindia Belanda. Baiklah, kita mulai saja ya. Pelabuhan Tanjung Priok itu dibangun mulai tahun 1877 dan selesai tahun 1883 atau bersamaan dengan saat erupsi Gunung Krakatau di Selat Sunda. Pelabuhan ini sendiri dibangun untuk menggantikan peranan pelabuhan Sunda Kelapa yang memiliki keterbatasan dalam menerima kedatangan kapal-kapal berukuran besar. Pada awalnya, Pelabuhan Tanjung Priok ini sudah langsung melayani kebutuhan kapal-kapal uap akan batubara, di mana batubaranya sendiri berasal dari tambang di Ombilin, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Saat itu jika kapal uap ingin melakukan proses bunkering atau pemuatan batubara, maka kapal harus merapat ke dermaga khusus batubara yang fasilitasnya sangat minim. Itu terlihat jelas pada dokumentasi tahun 1880. Pada dermaga ini kapal hanya diizinkan untuk bunkering saja, tidak untuk bongkar muat. Tampak timbunan batubara yang menggunung tanpa dilindungi oleh atap dan garis pantainya sendiri masih belum diturap. Sementara itu ada sejenis dermaga khusus yang menjorok ke laut. Pada dokumentasi tahun 1890-an, pada dermaga khusus tersebut nampak dipasangi rel kereta yang berguna untuk membantu melayani angkutan muatan dari atau ke kapal. Nampak saat itu sebuah kapal uap hybrid, maksudnya kapal uap yang masih dilengkapi tiang layar sedang merapat. Pada dokumentasi tahun 1900-an, di dermaga batubara itu telah hadir dermaga kayu yang cukup luas serta sudah disediakan tiang tambat bagi kapal. Perubahan ini karena kebutuhan akan proses bunkering yang semakin meningkat. Pada dokumentasi itu juga, tempat penimbunan batubaranya ternyata sudah dilindungi oleh atap. Bagaimana proses bunkering pada waktu itu? Memang, tentang hal itu dokumentasinya belum saya temukan. Namun, jika kita melihat proses bunkering di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya tahun 1931, di situ terlihat pemuatan batubara dari tempat batubara ke palka kapal dilakukan oleh para kuli dengan bantuan alat seperti keranjang dan pikulan. Begitulah cara loading batubara dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok pada masa itu. Sangat konvensional jika dibandingkan Pelabuhan Teluk Bayur. Berdasarkan pengamatan atas dokumen, maka kehadiran mobile portal yang kita singkat saja menjadi MP ini sudah terlihat dalam proses erection atau pemasangan pada tahun 1910-an. Pertanyaannya adalah, mengapa MP ini harus hadir di situ? Mudah ditebak. Menurut saya, penyebabnya adalah karena kebutuhan kapal yang sandar di Tanjung Priok akan batubara Ombilin semakin meningkat, dan loading batubara secara konvensional sudah tidak memadai lagi. Maka dibangunlah 4 buah MP sekaligus untuk memperlancar proses bunkering atau pemuatan batubara ke kapal. Intinya supaya meminimalkan antrian kapal. Disebut mobile pada portal ini adalah karena ia bisa bergerak di atas rel dalam satu sumbu, yaitu membujur terhadap kade pelabuhan. Entah buatan siapa MP yang menjadi andalan Pelabuhan Tanjung Priok ini. Pada MP yang ditenagai oleh listrik ini, ia dilengkapi oleh satu buah kol bucket atau ember batubara yang berukuran besar. Pada kenyataannya, posisi MP ini mengolongi timbunan batubara yang menggunung. Berikut cara kerja MP. MP akan bergerak bolak-balik atau ke kiri dan ke kanan di sepanjang rel saat ia mendekati kapal untuk memperoleh posisi yang ideal, yaitu titik terdekat dengan lubang palka kapal. Coal bucket mengambil batubara di tempat penimbunan batubara. Nah, dengan lengan mekaniknya berupa kolom yang sejajar dengan portal dan dapat menjulur keluar seperti belalai untuk mendekati kapal, coal bucket yang penuh dengan batubara itu akan bergerak hingga ke titik ideal, yaitu tepat di atas lubang palka kapal. Kemudian,
bucket akan membuka sehingga batu bara jatuh bebas ke dalam palka. Bar gas umumnya berbentuk seperti tongkang yang sering kita temui saat ditarik oleh tugboat atau kapal tunda. Berbeda dengan tongkang, bar gas ini memiliki penggerak sendiri sehingga membuat ia mandiri. Untuk mendukung proses bunkering atau pengisian batu bara ke kapal, maka diperkirakan pada tahun 1920-an lah Pelabuhan Tanjung Priok ini dilengkapi oleh 2 unit bar gas batu bara atau selanjutnya kita sebut saja BB. Bentuk dan cara kerja bar gas ini agak berbeda ya dengan yang dimiliki oleh Pelabuhan Internasional Sabang Aceh serta Teluk Bayur Padang di masa lampau. Bar gas di Tanjung Priok ini dilengkapi dengan 2 palka yang terpisah serta pada salah satu ujung BB hadir 1 unit mini kren lengkap dengan call bucketnya. Berdasarkan dokumentasi, untuk mengisi BB dengan batu bara, maka bunkering dilakukan oleh BB itu sendiri dengan cara memuati dirinya sendiri atau self-loaded dengan menggunakan kren pada BB. Tak heran jika cukup banyak dokumentasi di mana bar gas sering merapat di dermaga batu bara untuk loading. Setelah penuh ruang palkanya, maka bar gas akan mencari sasarannya, yaitu kapal yang belum terlayani oleh mobile portal. Jadi, latar belakang kehadiran BB ini di Tanjung Priok adalah karena adanya peningkatan konsumsi batu bara domestik yang tidak bisa dihandle oleh hanya mobile portal. Demikianlah bahasan kita kali ini mengenai Pelabuhan Tanjung Priok khususnya dalam hal fasilitas pengisian batu baranya. Jika ada informasi lain atau ada data baru tentang fasilitas pengisian batu bara, monggo infokan saja di kolom komentar. Berharap semoga ini semua bermanfaat bagi kita. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. God bless you bro and sis. Please like, comment, and subscribe.